Perkenalkan, saya Katarina Jenny Fernandes, peserta Latsar angkatan salah. Perkenalkan, nama saya Katarina Jenny Fernandes. Saya peserta Latsar gelombang 3 angkatan 21 dengan nomor absen 20. Nah, kali ini saya mau membawakan tema yang sangat keren, yaitu terkait bagaimana karir bertemu dengan pengabdian, yaitu kisah dari BUMN ke ASN. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Bapak Oki. Saya persilakan Bapak Oki untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pagi semuanya. Baiklah, saya ingin memperkenalkan diri. Nama Oki Ankelila Pase, bisa dipanggil Oki. Saya peserta Latsar CPNS gelombang 3 angkatan 21. Nomor daftar hadir 29 kelompok 4. Nah, ini kebetulan saya udah sedikit tahu ya latar belakang Pak Oki ini. Kalau sebelumnya dari tahun 2014 ya, kalau saya lihat dari CV Bapak, itu bekerjanya lebih banyak di swasta gitu, dan juga di BUMN. Nah, kira-kira nih, saya penasaran sekali nih sebelum saya membahas tentang alasan kenapa Bapak bisa tertarik ke ASN. Apa bisa sampai masuk ke ASN ini? Sebenarnya ini juga memiliki cerita yang panjang ya. Cuma ya singkatnya ya karena bagi saya dulu itu bekerja, pandangan saya ya, bekerja di manapun itu memiliki kasta gitu. Waktu zaman kuliah, kasta bawah itu bekerja di perusahaan swasta, naik kasta itu bekerja di perusahaan BUMN, dan terakhir itu kasta tertinggi ya di kementerian sebagai pejabat publik itu. Cuma itu kan tidak tidak jadi patokan juga seperti itu. Nah, sementara yang sudah saya alami ini ya semua pekerjaan itu sama saja gitu. Ada enaknya, ada tidak enaknya, ada ya, setiap pekerjaan juga ada apa istilahnya itu ada masalah yang ada dukanya gitu. Sampailah ini ke titik di mana saya bekerja di ASN. Ya awalnya sih memang coba-coba saja gitu ya. Karena ngelihat euforianya pembukaan CPNS besar-besaran, terus saya cobalah lamar gitu ya. Dan alhamdulillah sekali tes ya langsung lolos gitu. Syukur alhamdulillahnya. Ya mungkin memang itulah jalan takdir kita ya sebagai manusia, kita hanya bisa ya berusaha dan berdoa saja gitu. Walaupun memang terkadang bisa rencana kita itu di luar dari apa yang sudah rencanakan gitu. Tapi tetap kita ya berusaha sampailah saat ini ya alhamdulillah berada di Pemilu Pertanian, dan alhamdulillahnya lagi kita melamar di Pemda gitu ya, dan sebagai penyuluh kita langsung diangkat ke pusat di kementerian, dan itu salah satu syukur saya seperti itu. Cerita Hmm, singkat. keren sekali Pak. Nah, ini kan saya lihat ya di CV Bapak ini, eh, pekerjaannya ini di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, kemudian di BUMN. Nah, itu kan secara pendapatan ya, itu kalau anak muda yang kayak money oriented gitu, pasti kan dia membandingkan nih antara eh, gaji atau impact gitu, pasti dia milihnya gaji gitu. Nah, kalau dari Bapak Oki sendiri gimana pandangannya? Kira-kira lebih penting mana Pak? Apakah impact atau gaji? Kalau impact kenapa? Kalau gaji kenapa nih? Saya penasaran Pak. Nah, kita bekerja di perusahaan BUMN gitu, dan dibandingkan dengan pekerjaannya saat ini sebagai ASN, memang jauh sekali dari gajinya. Cuma ya yang kita lihat di sini eh, memang kalau kita memilih untuk menjadi seorang ASN, artinya kita tidak lagi memikirkan eh, diri sendiri, tidak lagi memikirkan untuk mencari uang supaya kaya gitu. Karena di ASN, jadi pelayan publik itu ya tidak bisa gitu kalau kita mau menjadi orang kaya di situ gitu, kecuali kalau memang punya usaha sampingan gitu ya.
Kalau di ASN ya memang gajinya mungkin cukup-cukup, nggak cukup dicukup-cukupin aja gitu. Jadi kalau kita sudah memilih untuk menjadi ASN berarti kita sudah pasti yang pertama itu kita mengabdi, dan salah satunya itu kita yang menjadi pelayan publik gitu ya, sebagai fungsi sebagai seorang ASN gitu. Jadi tidak lagi kita memikirkan diri sendiri, tapi kita lebih mementingkan kepentingan umum gitu. Jadi memang harus berpikir ulang gitu jika mau memilih ASN, tujuan awalnya itu apa gitu. Orang sudah mau memilih ASN, jangan sampai nanti kita menyesal gitu. Ternyata nggak sesuai nih, entah itu gajinya, entah itu tidak sesuai dengan pekerjaannya gitu. Jadi memang kita perlu cari tahu dulu apa tujuan kita mau memilih suatu pekerjaan gitu. Dan saya rasa memang ini udah jalan takdir dan ini sudah jadi pilihan yang terbaik buat saya gitu. Itu Kak Jun. Baik, Kak. Berarti sepertinya ini bukan lebih ke salary-nya ya, tapi gimana dampaknya dan gimana kitanya ya, Kak. Betul. Kalau dari Kak Junnya sendiri, bagaimana? Kenapa bisa memilih ASN, menjadi seorang ASN gitu? Bang dengan ya sebelumnya kan pernah bekerja di perusahaan swasta juga gitu ya. Apa dasar untuk memilih menjadi seorang ASN? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Oki, saya mau Pak Oki tebak dulu nih, kira-kira cita-cita saya apa? Coba Pak Oki sebutkan dulu, Pak. Cita-cita Kak Jun mungkin seperti wanita pada umumnya kali ya, menjadi seorang dokter gitu. Benar? Saya kasih 3 kesempatan, dokter. Salah. Terus apa lagi? Seorang pengusaha sukses, Salah. Terus? jadi seorang polwan gitu. Oh, salah. Oke, Oh, kesempatannya habis ya. nggak boleh. Jadi apa Nah, nih? dulu dulu cita-cita saya tuh sebenarnya astronot. Tapi lambat laun saya mengikuti kehidupan, menjalani kehidupan, ya sudah saya sadar kira-kira. Nah, sebenarnya perjalanan menuju ASN ini cukup panjang ya, Kak. Hmm, Saya dari kuliah udah bekerja, jadi kuliah sambil bekerja. Terus setelah lulus juga saya langsung kerja di salah satu perusahaan swasta. Terus setelah itu pekerjaan terakhir saya juga di bidang itu, retail. Jadi kendaraan bermotor lah, Kak, salah satu yang cukup besar dan itu gajinya juga lumayan. Memang sih UMR pada saat itu, UMR di salah satu daerah, saya di Bali pada saat itu. Tapi untuk di dunia marketing, saya kalau bisa bantu jualan ya, satu kali penjualan tuh komisinya bisa berjuta-juta. Tapi yang membuat saya memilih ASN tuh sebenarnya adalah keinginan saya, karena saya kan latar belakang pendidikannya itu adalah pendidikan pertanian kan. Nah, saya berpikir nih kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan biar bermanfaat gitu. Nah, ternyata saya ketemulah jalan ini, menjadi ASN ini. Ternyata yang saya tahu kan selama saya kuliah tuh adalah teorinya aja. Nah, setelah saya lihat nih ASN penyuluh, ya saya tertantang nih, gimana sih? Apakah ilmu saya ini beneran berguna atau enggak ya? Apalagi kan kita programnya sekarang sangat bagus ya, ya swasembada pangan. Saya sangat mendukung program itu dan saya mau nih berkontribusi lebih besar lagi. Gitu sih, itu yang bikin saya tertarik kenapa saya jadi ASN. Itu dari perbincangan kita tadi, bahwa ternyata tuh nilai-nilai bela negara tuh nggak selalu dalam bentuk hal besar, bisa jadi dalam bentuk keputusan-keputusan kecil kita, termasuk dalam pengabdian kita sebagai ASN.